karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal kan bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan. Kita tak usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Dia tak usah kita juga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Ya kan? Jadi kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau memang ada apa-apa, ya orang takut biasanya. Itu aja. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Andreas tadi masih menyoal mengenai bayangan hak angket ini seperti apa, materi, objek angketnya akan seperti apa, Bang Andreas? Ya, objek angket itu adalah penyelenggara negara. Dan penyelenggara negara ini adalah ya di sini tentu ya pemerintah eksekutif, kemudian penyelenggara pemilu, baik itu pelaksana pemilu KPU, Bawaslu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu ini. Jadi penyelenggara negara itu eksekutif, juga lembaga-lembaga negara yang mempunyai keterkaitan dengan stakeholder daripada pelaksanaan pemilu ini. Nah, sehingga di sini ya, hak angket itu ya secara politik diajukan oleh anggota dewan dengan diikuti disertai dengan dokumen yang berisi tentang ya dasar-dasar mengapa hak angket tersebut dilakukan. Ini untuk dikomunikasikan kepada ya, oleh inisiator. Inisiator itu 25 orang bisa lebih juga dari satu fraksi atau lebih dari satu fraksi. Kemudian ya setelah disetujui oleh anggota-anggota ya oleh yang mereka yang memberikan dukungan itu, kemudian dibawa ke paripurna. Okay. Dibawa ke paripurna untuk kemudian di paripurna itu harus dihadiri oleh 50% anggota gitu. Nah, oleh karena itu proses untuk mewujudkan hak angket ini tentu perlu ada komunikasi di lintas elit-elit partai, terutama pimpinan-pimpinan partai, untuk kemudian kita mempunyai positioning yang sama terhadap materi daripada hak angket ini gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat biasa gitu di dalam ya fungsi pengawasan daripada DPR yang diatur oleh konstitusi, diatur oleh Undang-Undang Dasar dan juga di dalam Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 itu diatur untuk kemudian ya kalau dibutuhkan dilaksanakan. Dan hari-hari ini kan kita tahu gitu bagaimana pelaksanaan dari pemilu ini baik proses sebelumnya pada hari H dan pasca pemilu yang belum selesai ini gitu. Dan ini menyangkut penghitungan yang sedang berjalan. Jadi ini bukan sekedar sengketa pemilu, tetapi menyangkut keseluruhan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini. Baik, Bang Andreas. Mas Henry, untuk kalkulasi politiknya memang seperti apa untuk parpol ataupun untuk menjadi inisiator hak angket ini? Kalau menurut saya tidak ada konsekuensi negatif dari partai politik bila mengajukan hak angket, Mbak. Jadi kalau kemudian nanti PDI Perjuangan mau memulainya ataupun partai-partai politik yang berada di bawah koalisi perubahan mau memulai, ya menurut saya itu akan menjadi catatan positif dari masyarakat sepanjang hak angket itu dilakukan untuk memang menyelidiki adanya TSM dugaan kecurangan. Jadi bukan karena kesalahan. Dan menurut saya seharusnya memang kalau tujuannya baik, inisiatif ini harusnya segera saja dilakukan. Baik itu oleh partai politik koalisi perubahan maupun partai politik yang mengusung Mas Ganjar. Memang kehadiran PDI Perjuangan itu akan menjadi sebuah obat psikologis yang kuat sekali bagi para wakil rakyat yang mencoba untuk menyalurkan aspirasi rakyat mencari keadilan pada saat pelaksanaan pemilu 2024 yang lalu. Tapi menurut saya, Mbak Rara, paksaan Bang Andreas Parera kalau bisa dilakukan sebelum keputusan dibacakan oleh KPU tentang pemilu
pemilu 2024. Nah, pertanyaan besarnya dari masyarakat itu tadi, apakah kemudian pemilu secara keseluruhan atau hanya Pilpres 2024 saja. Nah, itu kira-kira Mbak Rara, kalau tujuannya baik, mohon bisa disegerakan. Tapi kalau memang dilihat kemudian diperhitungkan oleh para partai politik, ini hanya sekedar sebuah wacana, lebih baik wacananya dihentikan gitu. Tapi yang ingin dilihat oleh rakyat adalah bagaimana inisiatif ini bisa bergulir, baik itu diinisiasikan oleh PDI Perjuangan maupun Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKB, Nasdem, dan PKS. Kira-kira demikian, Mbak Rara. Oke, kita ke Pak Saan. Pak Saan, apabila kemudian hak angket ini kan kemudian masih membutuhkan waktu karena harus ada komunikasi seperti itu. Untuk dari Komisi 2 sendiri, mengenai soal RDP dengan penyelenggara pemilu, ini apakah kemudian kapan akan dilakukan dan siapa saja nantinya dipanggil dan dimintai keterangannya? Ya, masa sidang ini kan akan mulai tanggal 4 Maret ya. Tanggal 4 Maret. Nah, kalau misalnya Maret kita mulai, ya kira-kira di minggu pertama masa sidang dibuka, kita akan mengagendakan untuk rapat kerja atau RDP dengan penyelenggara pemilu, pemerintah dalam ini Kemendagri, dan DPR Komisi 2. Jadi KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri ya. Dan tentu agenda yang akan kita lakukan terkait dengan soal pelaksanaan dan evaluasi terhadap pemilu 14 Februari yang lalu. Pasti kita akan menanyakan itu semua. Semua yang berkembang di masyarakat, semua yang menjadi pembicaraan di masyarakat, itu pasti akan dipertanyakan kepada penyelenggara maupun kepada pemerintah. Karena komisi juga merupakan representasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Jadi Komisi 2 pasti, karena itu adalah terkait dengan fungsi pengawasan kami di Komisi 2. Jadi pasti ini akan jalan kan itu loh. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait dengan soal pelaksanaan pemilu. Nah, kembali ke soal angket. Soal angket memang membutuhkan proses. Tadi syarat-syaratnya kan jelas tuh. Diusulkan oleh 25 anggota. Lebih dari satu fraksi. Nggak bisa satu fraksi. Dia minimal lebih dari satu fraksi, minimal 2 fraksi misalnya kan itu loh. Yang kedua disertai dengan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Disertai dengan fakta-fakta, bukti-bukti, data-data yang memadahi untuk dilangsungkannya angket. Nah, ketika ini sudah ada diusulkan kepada pimpinan DPR. Nanti pimpinan DPR itu akan membawa ke rapat Bamus. Dari Bamus disetujui akan dibawa ke paripurna. Nah, di paripurna apakah nanti angket ini akan berlangsung atau tidak, ini nanti tergantung dari rapat paripurna. Nah, kalau dari sisi kalkulasi politik misalnya, kalau yang mengusulkan angket, jumlahnya, fraksinya, anggota fraksinya, itu melebihi 50% plus 1, maka angket akan jadi. Tapi kalau ternyata di paripurna, yang mengusulkan angket fraksi-fraksinya kalah, maka angket akan kandas, kan itu. Nah, makanya kenapa kami penting, misalnya dari Koalisi Perubahan ini, untuk menunggu langkah konkret dari PDI Perjuangan terkait dengan langkah-langkah angket itu tadi, karena PDI Perjuangan itu adalah inisiator utama. Nanti akan menjadi pemimpin dari angket ini, kan itu loh. Jadi hak angket ini, karena tadi yang pertama yang inisiator utamanya dan sebagainya, kami memberikan dukungan, memberikan support. Oke, baik, kita tunggu saja bagaimana komunikasi dan proses selanjutnya. Apakah kemudian hak angket ini dari wacana akan terrealisasikan seperti apa? Kita tunggu saja dinamika ke depannya. Terima kasih Pak Saan, Bang Andreas, Mas Henry telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.